Perkumpulan terbatas untuk pengkajian pemberdayaan masyarakat adat Papua atau PT-PPMA atau juga yang disingkat dengan PPMA Papua adalah sebuah lembaga yang memang sudah berdiri sejak tahun 1989 hingga sekarang. Nah, beberapa kali telah melaksanakan juga strategi planning, juga rapat umum anggota, juga rapat badan pengurus. Nah, saya ingin menyampaikan perkembangan lembaga ini, PPMA, dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Ya, beberapa program yang menjadi fokus berdasarkan isu strategis yang dikelola oleh organisasi, yaitu program pengurusan masyarakat adat atau PMA, terus kemudian ada program berkaitan dengan kajian pendidikan publik atau KPP, dan juga program penguatan perempuan adat atau PMA, dan juga ada program penguatan ekonomi masyarakat adat, dan program institusi dan sumber daya alam, penguatan institusi dan sumber daya. Nah, itu program sifatnya internal. 4 program tadi di atas adalah program yang berkaitan dengan program layanan PPMA kepada masyarakat dan juga berkaitan dengan penguatan jaringan dan juga advokasi. Nah, sejak tahun 2000 perkembangan progres dari pelaksanaan organisasi, saya sebagai sekretaris badan pengurus yang dalam pelaksanaan sebagai sekretaris sebagai ex officio atau sebagai direktur eksekutif melaporkan perkembangan organisasi ini, beberapa program sesuai dengan bidang-bidang yang sudah dikerjakan, yaitu mulai dari 2023 dengan proyek di wilayah Kabupaten Mapi dengan dukungan dari KLUA. Nah, itu sudah progresnya mulai dari pemetaan wilayah adat di 6 kampung pertama, dan kita kemudian juga ada penambahan sekitar 3 kampung lagi. Kemudian terakhir di tahun 2024 ini kita juga telah melakukan juga beberapa pemetaan untuk pendekatan wilayah adat, itu di 8 wilayah adat, berkaitan dengan kebutuhan untuk mendorong Perda PPMA di Kabupaten Mapi. Dan Perda itu sudah pada tahapan konsultasi di wilayah dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga dengan mitra kita, yaitu dengan teman-teman pusaka. Nah, diharapkan tahun 2025 Perda ini sudah bisa dibahas dan ditetapkan oleh DPR terpilih untuk Kabupaten Mapi. Kemudian program yang lain di Kabupaten Mapi itu adalah program pengembangan ekonomi berbasis masyarakat adat. Beberapa proses sudah dilakukan berkaitan dengan penguatan terhadap komoditi-komoditi unggulan masyarakat. Ya, berdasarkan wilayah kelola masyarakat itu ada potensi sagu, tapi juga ada potensi ikannya, sehingga beberapa produk itu sudah coba dikembangkan dengan proses dimulai dengan pelatihan, yaitu pengembangan untuk olahan tepung sagu sampai jadi dengan ya bisa digunakan jadi bahan untuk pembuatan kek sagu dan juga roti. Kemudian yang berikut itu olahan melalui produk ikannya, yaitu dengan pentolan ikan. Kemudian ada kerupuk ikannya. Kemudian juga kita coba juga membantu dengan membuat abon ikan. Dan proses yang lain yang juga sedang kita kembangkan dari hasil sagu itu olahan makanan ya, minuman itu untuk cendol, dan juga beberapa produk seperti twistis sagu itu. Twistis sagu itu atau telur gabusnya itu sudah kita training ya. Kita berharap produk-produk yang sudah kita latih ini itu bisa ditingkatkan produksinya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, tapi juga untuk pengembangan yang lain, untuk peningkatan produksi dan untuk peningkatan pendapatan mereka juga.
Nah, program-program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, juga dengan Badan Dinas Pemberdayaan Kampung, tapi juga UKM untuk melatih terkait dengan untuk perizinan-perizinan mereka. Kemudian hal yang lain yang juga kita lakukan itu untuk pendampingan terhadap kelompok, khususnya untuk Dewan Adat, untuk kelembagaan adatnya, itu beberapa proses dengan musyawarah adat di tingkat wilayah itu juga dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Pemberdayaan Kampung untuk proses musyawarah. Ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain juga yang coba kita kembangkan dengan masyarakat adat itu, seperti peningkatan keterampilan juga dalam bagaimana memanfaatkan pekarangan mereka untuk tanaman hortikultura. Jadi menggarap lahan mereka, tapi juga kita melatih membuat pupuk cair dan pupuk padat, tapi juga menyiapkan bibit-bibit benih untuk masyarakat. Kemudian bisa menanam di pekarangan mereka, kemudian hasil itu juga bisa dipasarkan juga. Tapi selain itu untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga. Nah, itu yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Mapi. Progresnya saya pikir respon masyarakat cukup baik. Dan kemudian juga beberapa hasil kerja kita itu menjadi bagian dari hasil yang dilaporkan oleh Bapeda Kabupaten Mapi, dan bagian dari kemudian dilaporkan sebagai kontribusi mitra yang dianggap cukup diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah untuk PT PPMA dan juga oleh masyarakat adat terhadap PPMA, dan banyak sekali sebenarnya permintaan masyarakat untuk terus kita mendampingi di Kabupaten Mapi. Nah, mungkin kemudian program yang lain juga berkaitan dengan program Suara untuk Aksi Perubahan Iklim, ya, itu masih basisnya program PMA untuk penguatan masyarakat adat. Nah, kita juga bekerja di Kabupaten Jayapura, secara khusus di wilayah Onurumguai, Kampung Beneik, dan juga Garusa. Nah, itu juga program pemetaan yang sudah coba kita kembangkan dari 2 kampung, kemudian akan ada permintaan lagi untuk beberapa kampung yang lain, dan itu dikolaborasi juga dengan dukungan dari pendanaan dari Yapika. Itu di tahun 2023 dan juga 2024 ini kita coba lakukan. Nah, dengan harapan bahwa hasil pemetaan ini, karena ini daerah yang ada konflik berkaitan dengan perizinan, kita upayakan untuk mendorong sampai pada tahapan penetapan hak-hak masyarakat adat sebagai subjek hak. Itu perlu didapatkan melalui keputusan pemerintah daerah, penetapan status mereka, supaya ke depan bagaimana upaya-upaya untuk memproteksi hak-hak mereka tetap juga dipastikan, tapi juga ketika menghadapi konflik berkaitan dengan perebutan lahan, nah kedudukan masyarakat itu masih secara hukum itu kuat sebagai subjek hak. Dan kemudian juga hal yang lain dilakukan dalam proses kegiatan dengan dukungan pendanaan dari WWF ini untuk Onurumguai, itu juga termasuk untuk ketahanan pangan masyarakat. Nah, ketahanan pangan masyarakat ini kita perkuat karena salah satu dalil kita adalah bahwa kita tidak akan bicara terkait dengan tidak akan bicara terkait dengan situasi masyarakat adat untuk melawan advokasi gitu ya, tapi kita harus upayakan strategi yang lain yang kita dorong secara soft, itu adalah bagaimana memperkuat ekonomi dulu. Ketika masyarakat melihat bahwa ada peluang pendapatan lain, maka secara otomatis mereka akan mempertimbangkan berkaitan dengan tekanan investasinya atau kepentingan investasi itu. Nah, sehingga kita melihat ya kesadaran yang kita coba dorong untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melihat bahwa penting sekali untuk mereka menjaga lahan-lahan mereka atau wilayah mereka, tapi sebaliknya juga untuk kelola wilayah mereka untuk kepentingan kelangsungan kehidupan mereka. Jadi tidak lagi menggantungkan hidup pada janji-janji manis yang dibuat oleh perusahaan. Dan saya melihat masyarakat di Onurumguai sekarang sudah semakin kritis terhadap itu. Bahkan sekarang mereka meminta untuk membantu mereka untuk memetakan wilayah-wilayah mereka. Dan kemudian juga ada yang meminta untuk advokasi terkait dengan izin-izin yang sekarang sudah dibelokkan gitu ya, dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Ternyata dalam kesepakatan dengan berbagai investasi itu ada janji yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan, dan itu dianggap bahwa perusahaan itu sedang mengingkari atau menipu masyarakat. Dan kita melihat itu bagian dari tujuan kita memperkuat masyarakat adalah pada satu ketika mereka akan menolak hadirnya perusahaan karena tidak memberikan kontribusi atau keuntungan bagi masyarakat. Nah, kemudian hal yang lain adalah juga membantu masyarakat dalam hubungannya dengan memperkuat kelompok perempuannya. Tadi baik dari aspek ekonomi, tapi juga menciptakan ruang-ruang pembelajaran di mana masyarakat adat itu, secara khusus perempuan juga ada ruang untuk dia berbicara di situ. Jadi ada forum yang juga sudah dibentuk untuk Onurumguai, itu forum perempuan
aksi peduli iklim distrik Unurum Guai. Nah, ini menjadi wadah bersama oleh perempuan untuk membackup kekuatan laki-laki, karena kita anggap kekuatan laki-laki di sini ini mudah dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, sehingga perlu ada kelompok perempuan lagi yang perlu diperkuat, sehingga ada pesan-pesan yang seimbang untuk bicara soal kepentingan masa depan mereka, tapi dengan tetap menjaga eksistensi mereka dan juga untuk meminimalisir hilangnya tanah-tanah adat gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan dengan proyek perubahan aksi perubahan iklim dengan dukungan dari WWF gitu ya. Kemudian hal yang lain adalah berkaitan dengan program dukungan dari Foker dan juga Samdana untuk program Amahuta di Kabupaten Sarmi. Nah, saya pikir itu pendekatannya kita pakai untuk pendekatan untuk 5 wilayah adat, tapi kita lebih kepada melakukan potret terhadap keberadaan masyarakat adat hari ini, sehingga upaya-upaya apa yang perlu dilakukan, sehingga dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh PPMA dengan proses diskusi yang dilakukan di 5 suku ini, kita berharap bisa memberikan kondisi existing masyarakat, tapi juga kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi penting terkait dengan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk memperkuat masyarakat adat di 5 suku, bahkan tetap dengan membangun kolaborasi dengan pemerintah, sehingga dalam program yang perlu didesain bersama ini, nah juga ada bagian bagaimana dukungan dari pemerintah untuk memperkuat masyarakat adat dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi kita, tapi dalam rekomendasi ini juga menjadi bagian dari rekomendasi bersama dengan teman-teman CSO yang sudah bekerja di wilayah Kabupaten Sarmi, sehingga ke depan kita lihat program ini menjadi program kolaborasi yang akan dikerjakan secara sinergis dan didesain bersama-sama, dan kawan-kawan dapat juga menggunakan ini sebagai informasi untuk kemudian mendesain program-program mereka untuk penguatan masyarakat adat di 5 suku besar. Nah, itu yang sudah dilakukan sampai dengan akhir tahun ini, dan mungkin di awal tahun kita akan melaporkan hasil ini melalui MSF kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sarmi dan sekaligus menyerahkan dokumen ini kepada semua pihak. Dan yang berikut bahwa kita juga ada program di 2023 juga ada program dengan Papeda, itu untuk dukungan khusus untuk livelihood atau untuk peningkatan mata pencarian masyarakat ya. Jadi beberapa program yang sudah coba dilakukan. Nah, itu termasuk budidaya kakaonya, kita sudah distribusi sekitar 6.000 pohon yang sudah ditanam di beberapa kampung, jadi sekitar 5 kampung. Yaitu di Imsar, di Sermai, ada di Braso, ada di Sama atau Sabron. Nah, itu sekitar 6.000 bibit yang sudah kita distribusi. Itu menjadi modalitas kita untuk rencana pengembangan bisnisnya masyarakat untuk produk turunan dari kakao gitu ya. Nah, itu yang sudah coba dikembangkan, tapi juga di Imsar itu kita ada komoditi yang lain yang dikembangkan, itu ada komoditi vanili. Terus juga ada gaharu. Gaharu itu sudah mungkin sekitar 6.000 atau 5.000 pohon sudah ditanam lagi kembali oleh masyarakat. Dan masyarakat sendiri punya produk olahannya itu teh gaharu. Sehingga daunnya itu bisa digunakan untuk teh, tapi pohonnya itu ke depan dalam jangka panjang itu bisa menjadi bagian dari bagian dari komoditas yang juga akan dipakai oleh masyarakat untuk istilahnya mereka bilang kalau gaharu itu adalah investasi jangka panjang, kalau kakao itu investasi jangka pendek, mingguan gitu. Nah, terus juga dengan olahan-olahan dari seperti sagu, itu produk turunan sagu, jadi kue-kue itu juga dilakukan di Imsar, tapi juga ada dari visio, dibikin visio dari kelapa, dan juga ada produk-produk masyarakat seperti anyaman-anyaman. Nah, teman-teman juga dalam kerja-kerja kita mendampingi juga mencari akses pendanaan lain seperti dari pemerintah, bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat juga, itu dibantu dengan membantu proposal mereka untuk distribusi anggaran untuk peningkatan produksi daripada masyarakat di Kampung Imsar, itu telah dilakukan. Dan juga ada badan usaha milik kampung yang sebenarnya didesain sebagai bagian daripada wadah ekonominya masyarakat, secara khusus Kampung Imsar, yang bisa kemudian menampung semua hasil produk masyarakat dan kemudian membangun relasi untuk pasar dengan semua pihak yang sudah didesain seperti itu. Dan ke depan itu kita akan upayakan proses penguatan terhadap BUMKAM itu sendiri, tapi juga untuk memperkuat hal-hal lain berkaitan dengan perizinan yang mungkin masih belum lengkap, itu akan diupayakan.
tapi sekaligus untuk men-tracking untuk mekanisme pasar yang bisa dilakukan gitu. Ya, itu yang coba kita lakukan dalam program tahun 2023 sampai dengan 2024 ini. Nah, nanti saya pikir progresnya nanti bisa teman-teman lain akan mengupdate terkait itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Nama saya Abel Samon, jabatan di sini sebagai office manager kantor. Baik, terima kasih waktu yang tadi kesempatan yang baik ini untuk kami, dan mungkin saya sedikit memberikan sedikit gambaran tentang situasi kita di lembaga. Kami di lembaga mungkin hampir ada, kalau untuk staf kami di lembaga ini ada program itu mungkin kurang lebih ada sekitar 7 orang. Ya, 7 orang. Kami ada salah satu staf juga, Ibu Kori sendiri, tapi dia ada di MAPI, di Papua Selatan. Kemudian yang ada di sini kami ada sekitar 7 ya, yang ada di Jayapura. Ada 7 staf program, ya, tambah kita di administrasi itu ada 3, sama saya sendiri, dan juga ada 4. Saya sendiri termasuk Ibu Lince, mereka di keuangan, walaupun di keuangan tapi mereka tetap masuk dalam staf administrasi. Dari lembaga Ibu ada 2, kemudian driver 1 orang, yaitu tambah staf orang. Mungkin kami itu, memang ya kita kalau bicara dari si kita jalan ini, memang staf program ini ya bilang memang kita kekurangan staf juga dengan sedikit yang ada ini. Memang ada beberapa staf yang kemudian sudah meninggal lembaga karena mereka sudah ada kemarin dan penerimaan CPNS dan lain sebagainya. Mereka saya pikir karena itu hak mereka memang, dan kita tidak bisa kemudian bilang mereka untuk tidak ke sana. Memang itu hak ya, karena kita di organisasi itu kan tidak bisa menutupi kemungkinan lain yang kan kalau mereka memilih seperti itu. Nah, memang dengan staf yang kurang memang juga sedikit kewalahan juga untuk kami dalam menjalankan program ini. Jadi memang itu yang menjadi soal buat kami. Tapi memang selama ini kita jalan lancar, aman, walaupun ada kendala tapi semua jalan efektif. Gitu. Itu untuk lembaga. Kemudian kalau untuk staf, kalau untuk lembaga dari struktur yang ada itu memang ya kita seperti apa mungkin Ibu sudah jelaskan lebih awal. Memang kendala kita yang memang ada sedikit problem itu, kekurangan kita itu pada saat kita lakukan strategi planning itu sebetulnya setiap 5 tahun itu memang kita harus lakukan perubahan di kepengurusan. Karena setiap 5 tahun itu pasti ada perubahan di pengurus dan juga anggota perkumpulan. Ada anggota perkumpulan juga, tapi ada calon anggota perkumpulan. Nah, kita di anggota perkumpulan juga sering dalam 5 tahun itu pasti berubah. Ada yang mereka bersedia terus lanjut, tapi ada juga yang mereka sudah almarhum begitu. Nah, memang itu yang jadi kendala buat kami. Hingga ada di struktur itu. Di struktur itu sebetulnya anggota baru, anggota perkumpulan. Tapi di akte notaris dia belum muat. Nah, jadi kita memang itu jadi persoalan juga untuk kami. Jadi memang setiap 5 tahun itu perubahan itu kemudian terpilih sekretaris baru dan anggota baru.
itu pasti ada perubahan yang memang kita harus lakukan. Cuma ya itu yang tidak dilakukan oleh kami mungkin terkait dengan karena dana dan lain sebagainya begitu. Mungkin itu yang menjadi kekurangan kami sebetulnya yang kita tidak dorong untuk lakukan proses itu cepat. Sehingga sama pada saat macam pelaporan rapat umum anggota memang kita harus lapor. Ya, tapi itu yang memang nanti kita coba mengupayakan itu nanti kemudian. Ya. Oke, baik. Oke, hai teman-teman. Saya Jackson Umbora. Sekarang saya bekerja di lembaga PT PPMA yang lebih banyak bekerja terkait dengan masyarakat adat. Baik, sebelumnya memang saya ada di beberapa lembaga dan sekarang saya bekerja di PT PPMA. Untuk status saya di PT PPMA, saya adalah staf program, staf untuk belajar program. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di tahun 2023 sampai dengan 2024. Kalau di tahun 2023, kami bersama-sama dengan program JAIPA atau program kebijakan ramah hutan. Itu ada dapat dukungan dari teman-teman TAF dan juga untuk program itu di Kabupaten Jayapura, dan kami melakukan pendampingan lebih khusus kepada penguatan terhadap stakeholder multiforum atau MSF yang di Kabupaten Jayapura. Itu yang kami coba dorong dan coba membentuk itu di Kabupaten Jayapura. Dan program yang kami dorong adalah penguatan MSF itu. Dari MSF itu ada terbentuk beberapa pokja. Beberapa pokja yang memang dalam pokja MSF ada terkait dengan lingkungan, lalu juga tata ruang, kemudian pemberdayaan masyarakat, lalu komunikasi dan publikasi. Tapi juga ada teman-teman mitra yang lain yang juga bekerja terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Dan itu memang kami coba kolaborasi dan terbentuknya MSF Kabupaten Jayapura. Di dalam MSF itu ada beberapa lembaga yang juga cukup besar. Ada GTMA di Kabupaten Jayapura juga, lalu teman-teman TAP sendiri, WWF, Samdana, WRI, Ekonusa, dan Fokker LSM yang juga sudah bekerja untuk isu-isu terkait dengan pemberdayaan, tetapi juga membantu kebijakan di Kabupaten Jayapura terkait dengan pemetaan, lalu juga kebijakan dan pemberdayaan yang memang dilakukan untuk penguatan terhadap masyarakat adat. Dan kami coba mendorong MSF ini di tingkat kabupaten untuk lebih banyak mendiskusikan hal-hal itu di tingkat kabupaten dan bersama-sama, tidak hanya lingkungan tapi yang tadi kesehatan, yang pendidikan juga masuk di dalam untuk diskusi dalam forum. Nah itu yang di tahun 2023 untuk program JAIPA. Kemudian di tahun 2024 untuk program Amahuta itu kami PT PPMA sendiri mendapat dukungan dari Fokker LSM dan juga Samdana yang kami coba bersama-sama dengan itu untuk menguatkan program yang disebut dengan Amahuta, yaitu amankan masyarakat adat, hutan, dan tanah. Lebih khusus untuk PT PPMA sendiri, kami coba mendorong untuk memperkuat peran dan posisi masyarakat adat dalam menjaga eksistensi wilayah adat di 5 suku yang ada di Sarme, yaitu Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Dari beberapa yang kami ingin menguatkan mereka untuk kelembagaan adatnya mereka, tetapi juga memperkuat struktur adat yang ada di 5 suku ini, kami melakukan beberapa kegiatan yang itu sosialisasi awal, kemudian sosialisasi program, kemudian kami FGD dengan mitra yang sudah bekerja di Kabupaten Sarme untuk menggali isu-isu apa yang perlukan untuk memperkuat masyarakat adat di tingkat tapak. Kemudian kami coba membuat itu dalam FGD bersama-sama dengan masyarakat di 5 suku yang dilakukan. Lalu itu akhir dari kegiatan itu adalah membuat roadmap untuk masyarakat adat bagi 5 suku yang ada di Kabupaten Sarme.
roadmap itu membuat untuk memperkuat akan peran masyarakat adat dan memperkuat masyarakat adat di tingkat tapak untuk lebih kuat lagi dalam mempertahankan jati diri mereka, dalam hal ini struktur wilayah adat, tetapi juga keberadaan masyarakat adat, lalu hak-hak mereka atas tanah, hutan, itu yang diperkuat untuk di tingkat tapak bersama-sama. Dan program ini kita di PTPMA sampai dengan 2024 terakhir itu untuk tahap pertama, dan kita keluar dengan dokumen roadmap. Dan dokumen roadmap ini akan didorong di tahun 2029 untuk bersama-sama di tingkat kabupaten kita melihat bersama-sama, lalu nanti dari hasil rekomendasi roadmap yang sudah digabungkan bersama-sama dari isu-isu strategi untuk penguatan terhadap masyarakat ini dimusyawarah bersama-sama dengan masyarakat dari 5 suku untuk lakukan aktivitas memperkuat masyarakat adat di 5 suku di Kabupaten Sarme. Dan kami harapkan dari itu tidak hanya sampai memperkuat kelembagaan, tapi ada juga untuk memperkuat pemberdayaan mereka dari potensi-potensi yang ada, tetapi juga mengingatkan mereka untuk struktur yang sudah ada dari turun temurun mereka itu harus dipertahankan untuk menjaga wilayah mereka, baik itu hutan maupun tanah mereka untuk kehidupan generasi yang akan datang. Saya kira itu inti dari program yang kita lakukan selama ini di Kabupaten Sarme dan juga di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Baik, dari kami di bagian keuangan dari lembaga ini PT PPMA Papua, kami akan menjelaskan keuangan kami yang kita lakukan selama periode 2022 dan 2023 sampai 2024. Nah, laporan keuangan ini kan sangat jadi kita harus baca dia di dalam sebuah kertas supaya kita tidak salah dalam mengucapkan angka-angka begitu ya Bapak. Di tahun 2022 PT PPMA menerima dana dari beberapa donor ya, dari donor-donor dari luar negeri, kemudian dari Indonesia. Nah, ada beberapa donor yang di tahun 2022 itu memberikan dana kepada kami di PT PPMA di lembaga ini. Saya baca dari pertama ya Pak. Yang pertama itu kita dapat bantuan dari KLUA, proyek KLUA. Nah, proyek KLUA ini memberikan bantuan kepada kami dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi cara transfernya ke kami itu secara keseluruhan dalam 1 tahun periode atau 1 periode. Misalnya di tahun 2022 dia transfer sekian miliar. Jadi saya baca di sini di tahun 2022 itu sekitar 2.896.818. Nah, ketika kita kelola dia selama 1 periode, dia berakhir, dia masuk pada bulan Juni, kemudian dia masuk di bulan Juli, terus dia berakhir di bulan Juni tahun berikutnya. Kalau dia masuk di bulan Agustus, berarti dia masuk di periode, dia berakhir di periode berikutnya di bulan Juli. Jadi dia seperti itu, dan kita laporan keuangannya pakai dolar. Jadi kita harus begitu kuat untuk bisa menyelesaikan secara rupiah maupun dolar. Jadi kita juga belajar untuk menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Dan yang berikut itu dari WWF. Nah, sekarang kita sudah di tahun keempat. Sama dengan KLUA, kalau KLUA sudah di tahun keempat, tinggal 1 tahun lagi di tahun 2025. Kalau WWF sudah tahun keempat, tinggal 1 tahun lagi 2025. Nah, itu setiap tahun dia transfer sekitar 655 juta untuk ke kami, tapi tahapan transfer pertama mungkin 40%, tahap kedua 40% lagi,
tahap ketiga 20%. Jadi 100%-nya di tahap ketiga dihitung semua 100%. Jadi kami bekerja sama dengan WF. Kemudian dari TAF. Dari TAF atau yang di sini kita kenal yang nama livelihood. Mereka bekerja di Kenyem untuk coklat dan lain sebagainya, kebutuhan masyarakat di kampung, gaharu, terus vanili dan lain sebagainya. Nah itu mereka juga sama dengan WWF, mereka transfer per tahapan. Nah kemudian kita kelola dana secara keseluruhan, kemudian dari lembaga juga ada sekitar itu kan ada tambahan-tambahan dari kegiatan kita di lembaga juga, ada koperasi dan lain sebagainya. Jadi jumlah mungkin dalam setahun di 2022 itu sekitar 4 miliar yang kita kelola. Kemudian dia berakhir di bulan Juni tahun 2023, kemudian kita lanjut lagi di periode berikutnya. Gitu. Jadi periode berikutnya kita terima lagi di bulan Juli yang berikutnya untuk laporan berikutnya atau kegiatan kita selanjutnya begitu. Jadi dalam laporan ini kita sudah menyiapkan semua laporan dan sekarang kita lagi dalam tahapan audit. Kita ada dalam tahapan audit eksternal. Jadi seluruh keuangan kita ini lagi diaudit di Jakarta dan kami belum dapat hasilnya sampai hari ini. Jadi 2022, 2023, 2024 belum. Hanya 2022 dan 2023 yang sedang diaudit. Jadi kita sudah menghabiskan dana di dalam tahun 2023 dan 22 dan 23 itu sebesar 5.302.261.415 rupiah. Nah, dari semua yang kita keluarkan di tahun 2024 kita masih ada sisa dana untuk dilanjutkan di tahun 2024 itu sebesar 3.237.738.806 rupiah. Nah, kita sudah kelola itu dengan masuknya beberapa proyek lagi seperti Amahuta yang tadi Kakak Jack laporkan, kemudian dari Pakar Foundation. Jadi kita dapat bantuan dana dari donor-donor dari luar negeri juga. Jadi ya, lembaga ini tetap eksis dan tetap bekerja dengan baik dan dengan laporan yang ada. Demikian. Terima kasih. Saya berterima kasih pertama kepada ya Tuhan ya, tentunya Tuhan yang memberikan kesempatan hidup terus berkarya, dan yang berikut itu kepada badan pengurus yang telah mempercayakan saya untuk memimpin lembaga ini atau menjalankan mandat organisasi, baik itu Pak Sadak sebagai ketua board, kemudian juga ada Pak Robert sebagai wakil dan juga anggota, juga ada Ibu Dona dan beberapa anggota yang lain. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mandat dari anggota Badan Perkumpulan. Sejak 2020 telah memberikan mandat kepada saya untuk menjalankan organisasi ini, serta kepada seluruh staf dalam hal ini ya, baik dari bidang-bidang PMA, bidang KPP, terus bidang penguatan perempuan adat, dan juga bidang penguatan ekonomi masyarakat adat, serta tim penguatan institusi dan sumber daya dan atau staf sekretariat, baik itu administrasi dan juga keuangan, juga tim di ya untuk yang bagian ya office ya. Terus kemudian juga saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada para donatur atau sponsors yang selama ini sudah mendukung PPMA sampai dengan hari ini, baik itu kepada KLUA, juga kepada tim TAF atau di Asia Foundation, sampai dengan 2023 masih terus mendukung kami,
kemudian ada WWF, tim WWF yang juga menjadi bagian dari sponsorship untuk kami, untuk program Suara untuk Kasih Perubahan Iklim, dan juga untuk teman-teman dari Pakar Foundation yang juga masih memberikan kami dukungan mulai dari akhir 2023 ya sampai dengan 2024 ini. Ya kita berharap ya beberapa teman-teman donor ini masih tetap akan terus menjadi sponsor untuk mendukung kami, bahkan juga berharap aliansi yang lain gitu ya dapat membantu atau membangun jaringan kerja dengan PPMA, karena masih banyak sekali kerja-kerja yang harus kita perkuat dalam hubungannya dengan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hak, tapi juga mengamankan ruang-ruang hidup mereka atau tanah dan hutan mereka, bagian daripada yang berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam ucapan terima kasih, termasuk juga kepada badan pengawas organisasi. Ada badan pengurus dan badan pengawas, saya yang diberikan mandat sebagai badan pelaksananya yang melaksanakan keseharian dalam organisasi ini. Demikian, kalau ada hal yang kurang, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya juga menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih, sukses.